Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga hari ini, saya justru melihat fenomena yang cukup menggetarkan hati atau yang membuat saya bersyukur setidaknya, yaitu gerakan kemanusiaan, gerakan kemurahan hati yang bisa saya lihat secara langsung maupun lewat postingan-postingan sosial media atau lewat tayangan-tayangan media elektronik lainnya. Saya bersyukur karena justru di tengah-tengah pandemi ini kemurahan hati itu ditunjukkan dengan begitu luar biasa. Bahkan kemurahan hati ini bukan hanya dilakukan oleh lembaga keagamaan, tetapi juga dilakukan pribadi lepas pribadi, lembaga-lembaga sosial atau komunitas-komunitas tertentu yang ada di masyarakat. Mereka dengan masif melakukan gerakan kemurahan hati, berbagi kasih untuk meringankan beban kehidupan yang dialami saudara-saudara kita yang semakin sulit hidupnya, dampak sosial dan dampak ekonomi dari pandemi itu. Dan memang tema kemurahan hati adalah tema yang sangat menyentuh kemanusiaan kita. Bahkan tema-tema ini sempat dan seringkali akan membuat kita terharu. Bahkan saya pernah memposting pengalaman seorang penjual makanan yang sudah mau tutup, tapi kemudian ada ojek online yang mau memesan makanan karena dia iba, karena kehidupan tukang ojek ini semakin sulit. Akhirnya ibu ini kembali menyalakan kompornya, kembali membuka warungnya, dan khusus hanya memasakkan pesanan dari tukang ojek online ini. Dan tidak lupa si pemilik warung ini juga memasakkan secara khusus makanan buat si tukang ojek ini untuk keluarganya. Dan ketika saya posting, dan itu sekali-kalinya seumur-umur saya ketika memposting sebuah tema, itu di-like oleh hampir lebih dari 700 orang. Itu sekali-kalinya saya memposting sebuah postingan di media sosial dan yang like begitu banyaknya. Artinya apa? Tema kemurahan hati sangat romantis dan sangat menyentuh kemanusiaan kita. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang kemurahan hati. Lukas pasal 6 ayat 36 berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bagi iman Alkitab, bagi iman Kristen yang percaya kepada Allah yang hidup, maka kemurahan hati itu sumber dan motivasinya berasal dari kemurahan hati Allah. Sekali lagi, kemurahan hati orang beriman adalah kemurahan hati karena kemurahan hati Allahnya. Tidak ada motif lain, tidak ada sumber lain yang bisa menggerakkan orang beriman untuk berbuat kasih atau yang disebut kemurahan hati. Jadi hanya Allah lah yang memungkinkan orang beriman untuk bisa murah hati. Jadi kemurahan hati Allah lah yang menjadi motivasi dan menjadi sumber orang beriman itu bergerak untuk melakukan kemurahan hati. Jadi artinya kemurahan hati bagi orang beriman adalah kegerakan mekanis rasa syukur, dampak dari kemurahan hati yang diterima, yang dialami oleh orang beriman itu untuk dia bisa bermurah hati. Jadi kemurahan hati itu adalah mekanisme ucapan syukur orang beriman karena dia sudah lebih dulu mengalami kemurahan hati dari Allah. Sehingga kemurahan hati yang bersumber dan motifnya Allah cenderung lebih tulus, cenderung lebih kekal, cenderung bisa dilakukan terus menerus.
Karena dasar, motivasi, dan sumbernya adalah Allah, pribadi Allah yang juga kekal, yang kasih dan kemurahan hatinya juga terus-menerus dilimpahkan. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kemurahan hati kita berdasarkan kemurahan hati Allah yang tidak pernah habis itu, seharusnya kemurahan hati kita juga tidak pernah habis. Dan tidak memandang situasi, kondisi apapun. Karena kemurahan hati yang bersumber dari Allah yang murah hati, itu harusnya melampaui segala musim, melampaui segala waktu, melampaui segala peristiwa. Artinya bukan hanya di pandemi seperti inilah kita menjadi orang murah hati, tetapi senantiasa setiap hari kita menjadi orang yang murah hati. Sehingga kemurahan hati itu bukan hanya menjadi kebiasaan, tetapi menjadi karakter dan culture kehidupan orang beriman. Sehingga dimanapun dia berada, kapanpun dia ada, dia akan tetap menjadi pribadi yang murah hati. Dan kemurahan hati yang bersumber dari Allah adalah kemurahan hati yang tulus. Apa maksudnya tulus? Gampang sekali melihat orang tulus apa enggak. Ketika kita memberi tetapi tidak direspon positif, kita tetap memberi. Ketika kita memberi tanpa mendapat ekspos, tanpa mendapat publikasi, kita tetap memberi. Sekalipun postingan kemurahan hati kita tidak di-like sebanyak yang kita harapkan, kita tetap melakukan kemurahan hati. Dan yang ketiga, kemurahan hati yang bersumber dari Allah adalah kemurahan hati yang melewati, melampaui batas-batas sekat agama, batas-batas sekat suku, batas-batas sekat etnis, batas-batas sekat kepentingan, dan bahkan melampaui batas-batas kondisi, perasaan, hati, dan kehidupan kita. Artinya apa? Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Artinya perasaan kita sakit, tapi kita kalau kemurahan hati kita bersumber dari Allah, kita akan bisa melampaui rasa sakit itu. Kita akan melampaui hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi kita akan tetap melakukan kemurahan hati, apapun kondisi kehidupan saudara dan kehidupan saya. Jadi mari kita bermurah hati. Sumbernya karena Allah lebih dulu murah hati terhadap kita. Kalau sumbernya dari kita semata, maka kemurahan hati kita akan ada batasnya. Kemurahan hati kita akan cenderung tidak tulus. Kemurahan hati kita akan cenderung motifnya sering bengkok dan terselewengkan oleh banyak hal kepentingan dalam hidup kita. Tetapi kalau sumbernya karena kemurahan hati Allah, maka kemurahan hati kita itu hanya kita peruntukkan untuk mempermuliakan Allah yang lebih dulu murah hati terhadap hidup kita. Selamat menjalani hidup penuh dengan kemurahan hati. Selamat berdampak, selamat menjadi berkat, dan sekali lagi, selamat bermurah hati. Tuhan memberkati.